Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ceris, selamat datang di Ceris Room. Nah teman-teman, ayo kita lanjut baca buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ditulis oleh Henry Manampiring, ilustrasi oleh Levi Lesmana. Ini merupakan buku mega bestseller. Lanjut kita baca bab 5 part 3, yaitu wawancara dengan Wiwit Puspitasari. Kita harus aware atau sadar dengan apa yang kita pikirkan pada situasi tertentu. Sesudah menemui Dr. Andri, seorang psikiater dengan spesialisasi pengobatan psikosomatis, saya pun tertarik mendapatkan perspektif disiplin psikologi. Saya berkesempatan mewawancari Wiwit Puspitasari, seorang psikolog klinis yang juga pengajar di program S1 psikologi di sebuah universitas swasta. Berikut adalah kutipan wawancaranya. Apa pendapat Wiwit mengenai hasil survei khawatir nasional, di mana 2 dari 3 responden mengaku merasa khawatir mengenai hidup ini? Saya mikir, dunia lagi kenapa ya? Hal-hal yang membuat seseorang khawatir. Selain karena melihat pengalaman pribadi, juga melihat pengalaman orang lain, dan juga verbal instruction dikatakan orang lain secara terus-menerus. Misalnya, kalau ditakut-takuti, anjing itu ngeri loh. Kalau dilakukan secara terus-menerus bisa menimbulkan rasa takut terhadap anjing. Saya jadi mikir, di sekeliling kita lagi ada apa ya, sampai orang segitu khawatirnya. Informasi yang mereka dapatkan apa saja sih? Serta orang-orang di sekitarnya apakah semakin mereinforce atau memperkuat kekhawatiran mereka atau justru membantu mengurangi? Makanya, saya mengecek komposisi responden yang mayoritas perempuan. Ini konsisten dengan kebanyakan penelitian bahwa perempuan lebih rentan khawatir, HM. Yang bikin kaget sebenarnya bahwa jumlahnya setinggi itu. Mengapa perempuan cenderung lebih khawatir daripada laki-laki? Asumsinya adalah adanya pengaruh gender role. Cowok itu kan diharapkan lebih kuat daripada perempuan. Jadi mereka itu selalu diminta atau dipaksa menghadapi ketakutannya. Selain itu, umumnya perempuan lebih ekspresif dalam menyatakan apa yang ia rasakan dibandingkan laki-laki. Sehingga lebih banyak jumlah perempuan yang bercerita kalau dia cemas dibandingkan laki-laki. Kalau dilihat treatment tentang anxiety atau fear, cara paling umum untuk menghadapi ketakutan atau kecemasan adalah dengan dihadapi. Namun caranya itu harus diatur. Bisa diperjelas lebih dalam tentang peran orang sekitar mengenai kekhawatiran kita? Khawatir dan takut saya gabung ya, karena secara psikologi dibedakan. Kalau takut adalah perasaan yang muncul saat ada ancaman yang memang terjadi ada di dekatnya, sangat konkret, immediate threat. Khawatir itu seperti takut, tetapi akan sesuatu yang masih di depan, masih nanti in the future, dan kita nggak tahu benar akan terjadi atau tidak. Misalnya, saya kuliah, nanti skripsi lulus nggak? Nah, itu khawatir. Kalau takut ada ancaman di saat ini, misalnya dosennya marah dan saya merasa takut. Akan tetapi memang gangguannya suka digabung secara psikologi. Soal pengaruh orang sekitar, coba lihat. Bayi itu tidak punya rasa takut. Yang membuat dia merasa takut adalah karena dia mempelajari ada sesuatu yang menakutkan. Takut dan anxiety menurut saya adalah hal yang dipelajari. Dan membuat kita belajar takut itu salah satunya peran orang-orang lain. Apakah saat kita takut, orang lain membantu saat mengatasi ketakutan saya, atau malah memupuk sehingga takutnya makin parah? Saya takut laba-laba, bukannya dibantu supaya tidak takut, tapi malah disodorin laba-laba. Sugesti atau pengaruh lingkungan lebih besar ke anak kecil, karena asumsinya anak kecil belum punya kemampuan berpikir yang memadai untuk menganalisis sesuatu. Misalnya menentukan baik dan benar. Dibandingkan dengan orang dewasa, terkadang saya melihat dari klien-klien saya bahwa proses seseorang menjadi takut sebenarnya sumbernya sejak masih kecil. Jadi sumber kekhawatirannya bukan baru-baru saja terjadi, bahkan ada yang dari usia sekolah. Rata-rata klien yang datang konsultasi ke Wiwit pemicunya apa? Apakah mereka datang sendiri atau karena dibawa keluarga? Umumnya klien remaja datang karena dibawa keluarganya. Misal, anaknya dirasa berbeda dari anak-anak lain. Atau biasanya anak yang tertutup dengan orang tua, atau anak dengan isu pengendalian marah, atau anaknya tidak bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh orang tuanya.
Untuk yang sudah kuliah, biasanya karena keinginan sendiri. Pertama, yang paling sering membuat mereka akhirnya datang ke klinik justru gangguan fisik. Misalnya, sulit tidur atau sakit kepala terus-menerus. Ada yang berusaha ke dokter dulu, tetapi dokter berkata ini bukan masalah biologis. Mungkin kamu stres, coba ke psikolog. Pemicu kedua yang paling sering adalah saran-saran orang lain. Misalnya pacar, orang tua, atau teman-teman. Ketiga, mereka yang merasa berbeda dari orang-orang sekitarnya. Misalnya, kok saya gampang sekali emosi sementara teman-teman saya tidak. Tadi dikatakan bahwa yang datang berkonsultasi karena sulit tidur, sakit kepala. Apa rata-rata penyebabnya? Masalah fisik seperti sulit tidur dan sakit kepala umumnya muncul di kebanyakan gangguan. Anxiety disorder, mood disorder, stres, gejalanya seperti itu. Saya percaya antara kognisi dan fisiologis itu pasti berkaitan. Saat orang takut dan cemas akan ada alarm di badan. Simptom fisiknya sama, sumbernya bisa beda. Kebanyakan penyebabnya dari sulit tidur atau sakit kepala adalah cemas atau depresi yang masih mild atau ringan, atau moderate atau sedang. Sulit dibedakan karena cemas dan depresi suka barengan. Orang yang cemas juga menampilkan simptom-simptom depresi. Apa contoh situasi kecemasan yang sering dihadapi Wiwit? Paling sering kalau mahasiswa, dia berada di sebuah pertemanan yang tidak sehat, tetapi dia tidak bisa keluar dari situ. Karena katanya kalau saya keluar dari situ, nanti teman saya akan begini ke saya. Saya men-challenge, memang iya dia akan begitu? Iya, katanya. Jadi dia tidak memilih melakukan apa-apa untuk menghindari hal-hal buruk terjadi. Jadi dia sudah memiliki belief tertentu terhadap kondisi pertemanannya. Klien yang datang ke klinik biasanya masalahnya sudah berlangsung lama. Saya suka mikir, dua orang terkena kondisi eksternal yang sama, tetapi reaksinya bisa beda. Pasti ada sesuatu di dalam dirinya yang memengaruhi, misalnya cara berpikir atau kecenderungan kepribadian yang ia miliki. Orang-orang yang suka khawatir akan kesehatan atau sering kena serangan sensi, mereka umumnya cenderung lebih sensitif akan triggernya, sehingga makin mikirin itu. Orang yang susah tidur cemasnya bukan karena tidak bisa tidur, tetapi karena dia berpikir bahwa dia tidak bisa tidur. Orang yang gampang cemas adalah orang yang punya kecenderungan bahwa ia tidak bisa mengontrol sesuatu, atau sense of personal control. Dia merasa tidak bisa mengontrol sesuatu. Semua orang wajar terkena masalah dan merasa sedih. Tetapi kita berusaha untuk problem solving karena kita merasa ada yang bisa kita lakukan. Namun, ada orang yang merasa dia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Karena orang-orang seperti ini biasanya menganggap yang terjadi di dalam hidupnya dibentuk oleh sesuatu di luar dirinya. Seperti luck orang lain yang lebih kuat, change. Sehingga ketika ada masalah, dia tidak punya cara untuk problem solving. Contohnya adalah mereka yang waktu kecilnya ada sejarah abuse. Jadi orang-orang ini merasa tidak bisa melakukan sesuatu, sehingga menjadi kecewa ketika masalah menimpa. Ada dua kondisi yang berbeda. Orang yang merasa tidak bisa melakukan sesuatu tidak akan bisa problem solving. Ada masalah ya sudahlah. Akan tetapi ada irrational belief lain yang membuat orang gampang cemas atau takut. Jadi kata-kata seperti harusnya, dia pasti seperti itu, mas, dunia tuh harusnya adil. Orang tuh harusnya ngertiin gue. Gak semua orang harus ngertiin lu. Kata-kata seperti itu membuat orang makin cemas. Itu adalah irrational belief yang harus diutak-atik saat konseling. Misalnya kata-kata, saya pasti tidak bisa ngapa-ngapain. Yakin, kata saya. Misalnya ketemu dosen killer, saya pasti gak lulus deh bu. Tahu dari mana? Karena dosennya killer. Sebelumnya pernah bertemu dosen killer gak? Saya. Kita mencari bukti-bukti untuk counter apa yang ada di pikiran kita. Apa itu CBT? Cognitive Behavior Therapy. CBT adalah pendekatan dalam psikologi yang menggabungkan teknik kognitif terapi dan behavior terapi. Kognitif terapi percaya bahwa respon, emosi atau perilaku kita sumber utamanya adalah pikiran. Umumnya pikiran yang irasional, salah, atau keliru. Kalau pendekatan behavior percaya bahwa untuk mengurangi atau meningkatkan suatu perilaku harus dengan reinforcement atau punishment. Misalnya kalau mau diet, bikin plan atau rencana.
Kalau berhasil kasih reward, kalau gagal ditentukan ada punishment hukumannya. Sementara kalau kognitif terapi, kalau gagal diet, ditanya apa yang dipikirkan saat melihat makanan. Jadi proses pikirannya yang diutak-atik. Di CBT dua-duanya kita sasar, baik proses berpikir maupun perilakunya. Makanya terapi CBT itu suka bikin banyak PR, ada sesuatu yang harus dilakukan. Karena itu harus explore tentang pikirannya, emosinya. Karena asumsi CBT itu 1, perubahan pemikiran dapat mengubah perilaku. 2, perubahan perilaku juga dapat mengubah cara berpikir. Mungkin enaknya pakai contoh, seorang gadis muda berkali-kali gagal dalam percintaan, sehingga dia menjadi benci cowok, menjadi apatis terhadap relationship. Apa yang dilakukan jika dengan pendekatan CBT? Pertama, ditanyakan apa yang bikin takut, apa yang dipikirkan mengenai relationship. Kita akan mencari tahu pikiran apa yang tidak rasional soal relationship. Dalam CBT kita mencoba mengubah dulu cara berpikirnya dengan mencari bukti yang mengcounter apa yang dipikirkan. Misalnya, semua laki-laki bajingan. Lalu kami tanya, oh ya, siapa saja laki-laki dalam hidup kamu? Sebagai contoh misalnya ayah. Apakah ayah kamu bajingan? Enggak, jika begitu tidak semua laki-laki bajingan kan? Atau gue selalu gagal. Oh ya? Bisa diceritakan gak kehidupan pekerjaannya? Kemudian klien menceritakan sejarah karirnya. Oh, kemarin kamu dapat promosi ya? Apakah promosi artinya gagal? Kita mencari bukti yang bisa mengcounter persepsi klien. Kadang orang tidak aware bahwa pemikirannya irasional. Karena kalau irasional artinya itu sudah terjadi cukup lama sampai dia benar-benar jadi irasional. Dengan menampilkan bukti mungkin pemikirannya tidak langsung berubah, tetapi minimal dia mendapatkan insight. Oh iya ya, itu saja kami sudah senang. Bahkan dengan klien yang punya masalah self-esteem atau percaya diri, saya suka minta mereka menulis apa achievement atau pencapaian yang mereka punya. Tidak perlu besar, cukup kecil-kecilan. Misalnya, kata teman-teman kamu seperti apa? Kemudian saya bacakan kepada mereka, hanya supaya mereka aware saja bahwa mereka tidak segitunya. Walaupun mungkin pikiran mereka belum tentu langsung berubah. Insight ini yang harus ditemukan oleh si pasien sendiri. Dan kita berusaha memfasilitasi mereka agar menemukan itu. Tadi dikatakan kecenderungan mengontrol segala sesuatu adalah bentuk irrational belief. Ada contohnya? Yang sering saya dengar, saat saya baik dengan orang lain juga harus melakukan hal yang sama. Salah satu pasien saya punya kekesalan pada mantan pacarnya. Karena dia sudah baik kepada mantannya, tetapi si mantan tidak melakukan hal yang sama kepada dirinya. Saya challenge, perilaku baik menurut kamu seperti apa? Karena standar baik itu bisa berbeda-beda tergantung masing-masing. Contoh lain yang saya sering dengar, dunia itu tidak adil ya. Saya balas, memang dunia tidak adil. Saya suka bingung sejak kapan dunia adil. Tapi menurut dia dunia harus adil. Keadilan kadang juga terkait dengan saya sudah melakukan hal ini, saya juga harus dibalas dengan ini. Itu adil. Kalau dikatakan kita harus bisa menerima apa yang bisa dikendalikan oleh kita dan apa yang tidak bisa dikendalikan oleh kita, apakah itu sehat? Menurut saya itu sehat. Di dalam teori stres ada coping stress. Cara untuk mengatasi stres ada 2, yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Problem focus misalnya, saya punya dosen killer. Apa yang bisa saya lakukan supaya dosen itu tidak killer ke saya? Atau supaya saya bisa mendapat nilai bagus walaupun dosennya killer. Artinya, dalam problem solving, kita melakukan sesuatu yang masih di dalam kendali kita. Emotional focus coping biasanya hanya mengatasi emosi kita. Contohnya, saya didiagnosis terminal illness. Apa yang bisa saya lakukan? Misalnya tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, satu-satunya jalan adalah berdoa. Doa adalah emotional focus coping, berguna saat tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sebuah situasi. Contoh lain, ada orang berkata, gue ingin dia berubah. Saya jawab, emang kamu bisa membuat dia berubah? Yang bisa dilakukan sampai mana sih? Memberi nasihat, paling sampai situ. Dia mau berubah atau tidak, itu sudah di luar kendalimu. Karena hal itu tergantung orangnya. Kamu bisa melakukan sesuatu, tetapi kamu tidak bisa berharap bahwa dia akan atau pasti berubah.
Kembali ke CBT, apakah ada prinsip-prinsip dari terapi ini yang bisa dipraktikkan di situasi sehari-hari? Tidak semua orang cocok dengan pendekatan CBT, karena CBT membutuhkan orang yang mau refleksi atas pemikiran dan responnya. Yang paling gampang memang aware dengan apa yang kita pikirkan tentang situasi tertentu. Misalnya macet. Apa yang kamu pikirkan pertama tentang macet? Irrational belief biasanya langsung keluar. Misalnya lagi, perkenalan sama orang. Langsung berpikir, dia pasti menganggap saya jelek nih. Itu pikiran pertama yang muncul dan malah bikin tambah sedih. Berikutnya, buktinya apa? Saya suka bilang, kamu harus mencari bukti yang mengcounter pikiran tersebut. Disinilah pengaruh orang sekitar bisa berfungsi sebagai reminder. Intisari wawancara dengan Wiwit Puspitasari. Penyebab kekhawatiran seringkali adalah karena adanya pendapat, opini yang irasional. Contohnya, dunia harus adil. Terapi metode kognitif behavior berusaha mengatasi emosi negatif dengan mengubah pola pikir dan perilaku. Pola pikir yang keliru dihadapkan dengan bukti-bukti nyata yang tidak didukung pola pikir tersebut. Belajar menerima hal-hal yang tidak ada di bawah kendali kita bisa membantu kita mengatasi stres. Nah teman-teman, selesai bab 5, kita bakalan lanjut baca bab 6. Sampai ketemu di next video ya. Makasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.